Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita, mau bawa hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Kami puja, Amin Tuhan. kami sembah sebagai Raja. Berdiri Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, menghampiri tata hadirat Tuhan. Mau datang bersekutu kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, hidup kami Tuhan dibaharui kembali. Hati kami diubahkan lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, pagi hari kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan, membawa korban syukur kami kepada Tuhan, lewat pujian kami, lewat persembahan kami, lewat penyembahan kami membawa yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami setiap sidang jemaat pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau melihat hati kami pagi
hari ini Tuhan. Bahwasannya hati kami benar-benar Tuhan mau datang kepada Tuhan. Mau datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Mengagungkan nama Tuhan pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan kepadamu. Ambil alih Tuhan, dari awal pertengahan kepada akhirnya. Biar kuat kuasa Allah saja, otoritas Allah boleh ambil alih Tuhan segala sesuatunya. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa manapun Tuhan yang ingin mencoba-coba mengganggu konsentrasi kami pagi hari ini Tuhan. Tapi kami mau datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan, kami siap mengangkat suara kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Tidak akan membuat semangat kita padam karena kita berada di rumah, tapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, bahkan yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara Kota perlindungan, kuasa bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Pasti ku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Haleluya. Yes, Tuhan yang menjadi kekuatan kita dan mazmur kita. Kita memuji Tuhan, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan Allah menara dan kota perlindungan, masa bersyukur, oh cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, oh cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari hidup Amin. kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pagi hari ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa
dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bapa sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dan kami yakin kami dalam suasana perayaan hari kenaikan daripada Yesus Kristus ke sorga atau Isa Al-Masih. Kami sangat berbangga, bersyukur mempunyai Tuhan yang tidak tinggal di kuburan, yang tidak mati tetapi bangkit bahkan naik ke sorga. Luar biasa. Tidak ada pemimpin dalam dunia ini yang naik ke sorga kecuali Yesus. Inilah sukacita kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, apa yang Tuhan kehendaki, apa maksud daripada firman Tuhan, arti daripada kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ke sorga. Dalam nama Yesus kami akan membaca Alkitab. Amin. Aku hidup, itu sebabnya kamu akan hidup. Kata Yesus. Yesus hidup, Yesus hidup, hidup Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 1-4 dan ayat 17 sampai ayat 18. Sekian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita sambung di dalam pasal yang sama ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Puji Tuhan, kita
telah membaca dalam Kisah Para Rasul, ini adalah kisah di mana ketika Yesus naik ke sorga atau Isa Al-Masih yang kita kenal dengan tulisan di kalender, ya, hari kenaikan Isa Al-Masih. Apa arti kenaikan Isa Al-Masih? Sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus tahu apa makna itu. Bukan hanya sekedar sejarah, ya, Yesus naik ke sorga, Yesus mati, Yesus bangkit. Itu punya makna yang luar biasa. Yang sampai saat ini saya boleh katakan maknanya itu dialami oleh setiap orang percaya di seluruh penjuru dunia. Karena ada sesuatu, ya, yang dia janjikan untuk menggantikan dia sendiri ketika dia naik ke sorga. Karena kalau hanya Yesus saja yang ada di bumi ini, hanya orang Israel, orang Yahudi, orang Palestina yang bisa kenal kepada Yesus. Tetapi ketika dia naik ke sorga, nah di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang dia janjikan kepada umatnya atau orang yang percaya kepadanya, ya, supaya mereka semua, bukan hanya satu orang, tapi semua manusia yang ada di kolong langit ini boleh mendapatkan kehadiran daripada Yesus Kristus itu sendiri. Apa kehadiran itu? Dia hadir pada hari dia naik ke sorga, kemudian dia beritahu kepada kita melalui Alkitab, ada namanya hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari yang ke-50. Hari yang ke-50 apa? Itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi pengikut-pengikut Isa Al-Masih. Karena pada hari itu dia kirim penolong yang lain yang menggantikan dia, yang sepadan, yang sama dengan dia, yaitu Roh Kudus. Nah, inilah yang kita akan bicarakan saat ini, ya. Apa arti Roh Kudus bagi kita, gereja Tuhan? Bukan hanya sekedar ditulis. Ada yang berkatakan bahwa Roh Kudus itu cerita 2000 tahun yang lalu. Cerita Roh Kudus itu bukan sekarang, itu dahulu. Tetapi kita lihat dulu. Kitab Para Rasul adalah kitab yang belum ditutup. Matius, Markus, Lukas, ya, itu saya lihat itu hanya sekedar sejarah yang kalau kita lihat, ya. Tetapi kitab Para Rasul belum ditutup. Kisah yang dibuat oleh para rasul dia mulai terus bergerak sampai sekarang. Kisah itu sedang diciptakan oleh kita. Siapa mentor, ya, yang membuat kita melanjutkan kisah dari para rasul, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Karena Yesus sudah naik ke sorga, ya, dan dia katakan aku kirim tolong yang lain, ya. Untuk apa? Tujuan Roh Kudus itu dalam hidup orang percaya. Bukan hanya sekedar dia naik ke sorga, dia kirim Roh Kudus. Tidak, itu sangat penting. Pertama, kalau saya renungkan ayat-ayat di dalam Kisah Para Rasul ini, ketika hari Pentakosta, apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem kalau kita baca kisah ini, yaitu hari, sekali lagi, hari kedewasaan rohani seseorang. Hari kedewasaan rohani seseorang. Ya. Ada orang bilang, oh dia sudah tua, tapi kelakuannya dipertanyakan. Tapi ketika Roh Kudus menjamah seseorang dan dia ikutin apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, maka kita akan lihat perilaku orang itu, meskipun dia masih muda, tetapi dia mempunyai perilaku yang dewasa. Siapa yang membuat dia dewasa? Ilmu pengetahuan bisa. Tetapi kalau untuk membongkar semua gaya hidup manusia untuk menjadi dewasa itu tidak mudah. Bisa saja orang bilang, oh pengetahuan bisa. Ya, saya tidak bisa melarang. Tapi kita melihat dulu, ya, bagaimana di dalam Kisah 2 ayat 1-4 dikatakan di sana bahwa rohani seseorang, ya, akan menjadi penuh. Dipenuhi oleh apa? Oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya ingatkan sebenarnya pada tanggal 21 ketika kita mengadakan ibadat kenaikan, ya, biasanya malam berikutnya atau malam itu kita adakan biasanya di kalangan kita doa untuk kepenuhan Roh Kudus atau mendapat baptisan Roh Kudus. Secara khusus kita minta hari-hari itu seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Dan sebenarnya dipenuhi Roh Kudus itu bukan pada hari itu, tiap hari, ya. Dan saat ini saya bicara mengenai ini sudah lewat daripada hari itu, yaitu
tanggal 21, 22. Nah, karena Roh Kudus itu dia akan datang dan memenuhi setiap orang yang mau terima itu dalam setiap saat. Nah, kita melihat di sini yang menjadi kedewasaan seseorang, ya, yang pengikut atau percaya kepada Yesus, yaitu pertama dia akan mendapatkan sesuatu ketika Roh Kudus turun kepada dia. Nah, saya juga baca dulu sebuah ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, 1 Yohanes 2 27, ya. 1 Yohanes 2 ayat 27, ya. Bagaimana Alkitab menulis 1 Yohanes 2 ayat 27, dia katakan di sana demikian, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya akan mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kalau kita lihat sejarah, ketika murid-murid Yesus diajar oleh Yesus, ya, kemudian diberikan penolong yang lain, Roh Kudus. Kemudian digantikan oleh bapak-bapak gereja. Pada zaman keemasan gereja itu sampai abad ketiga, 4 itu betul-betul diturunkan dari rasul-rasul, bapak-bapak gereja, kemudian pengikut-pengikutnya. Kemudian habis itu dihajar habis-habisan. Ya, orang-orang yang percaya kepada Allah disebar ke seluruhnya. Jadi pertanyaan, siapa yang ngajar mereka? Ya, murid-murid rasul sudah meninggal, bapak-bapak gereja sudah nggak ada. Siapa yang ngajar? Mereka tinggal di goa-goa, mereka tinggal di penjara. Nah, inilah guru yang mengajar pengikut Kristus sampai saat ini. Pengajaran itu tetap. Ya, saya tidak bicara asli naskah daripada Alkitab ini, tapi saya mau beritahu bagaimana Roh Kudus itu berperan sehingga pengajaran yang diajarkan oleh Yesus itu tidak hilang. Katakan, siapa yang menjaga? Pada zaman itu juga kitab Alkitab ini dimusnahkan, dihilangkan, ya, seolah-olah dihabisi jejaknya. Tetapi Roh Kudus yang ada di hati para pengikut-pengikutnya dari abad ke abad, ya, ada, terjaga, dan dia mengingatkan dari generasi ke generasi. Ini yang saya ajarkan generasi yang lalu, kamu lakukan ini terus sampai sekarang. Sehingga orang berkata, Alkitab yang ada di tangan kamu itu adalah palsu, nggak benar. Ya, kalau ada seorang dia bilang begini, Tuhan kita kekal, kalau dia ciptakan sesuatu dia akan jaga. Ya, kalau menurut sejarah Alkitab ini, ya, diketemukan kembali di Gua Qumran yang ada di tepi Danau Genesaret. Ternyata waktu dicocokkan, ya, yang sudah hilang berabad-abad ternyata sama dengan Alkitab yang ditulis generasi sudah itu. Orang bingung, dari mana naskah itu sudah hilang? Tapi setelah diketemukan, ya, seorang gembala, ya, waktu dia lempar sebuah batu di dalam gua, bunyi tak ada yang pecah. Nah, waktu dilihat ternyata di dalam gua itu yang pecah itu adalah guci keramik, dan waktu mereka buka guci itu ternyata ada gulungan, ya, kitab yang menuliskan Alkitab ini. Dan waktu dicocokkan, sejarah membuktikan sama. Karena siapa yang jaga itu? Ya, generasi kita nggak tahu, itu sudah tersimpan berabad-abad. Tetapi ketika Alkitab kita buka, ternyata sama, titik koma sama. Siapa yang ajar itu? Itu yang kita melihat tadi di dalam 1 Yohanes itu. Ya, firman itu dijaga oleh Roh Kudus. Dan itu sebabnya kalau kita lihat ada kegerakan, ya, bagaimana orang-orang pengikut Yesus zaman dahulu, rasul-rasul gereja-gereja, bagaimana gereja-gereja awal dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita melihat orang timpang berjalan, dan sekarang itu terjadi. Siapa yang ngajar kalau bukan Roh Kudus? Nah, itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar. Nah, dalam Titus pasal 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5, dia berkata demikian.
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu up to date. Ya. Kuasanya itu Dia munculkan, ya. Ketika kita percaya, mungkin ayatnya tulisan cuma segitu, tetapi ketika rohani kita menangkap pesan dari itu dan ada satu reaksi dalam rohani kita meyakini bahwa itu firman, ada kuasa, maka itu akan muncul kuasa. Ya. Saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID. Bagaimana kita melawan COVID? Sebenarnya saya baca dalam kitab Yeremia, kejadian seperti ini sudah terjadi pada orang Israel. Padahal lebih keras lagi Tuhan bicara kepada orang Israel, ya. Kalau kita baca kitab Yesaya, apa? Karena pemberontakan orang Israel terhadap Tuhan sendiri, maka Tuhan habisin orang Israel dengan pedang. Kedua, kelaparan. Ketiga, dengan apa? Bala sampar. Habis. Kalau ini diulang, ini bukan hal baru. Alkitab sudah. Cuman kita ini bingung. Dari mana? Ini sudah ada. Yang akan menyelesaikan itu, kalau saya lihat, ketika mereka tunduk kepada firman apa yang dikatakan oleh Yeremia, maka Tuhan tolong mereka. Kita pun demikian. Kalau kita tunduk kepada firman, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Dia bukan bela COVID, dia bela firman itu. Nah, kembali lagi kita lihat bahwa bagaimana Roh Kudus itu mendewasakan kita. Pertama, setiap orang yang percaya kepada Yesus, Yesus gantikan dengan sesuatu yang baru, yaitu Roh Kudus, di mana kita merindukan. Kalau Roh Kudus itu tidak dirindukan, itu dia cuma sebagai cerita. Banyak orang Kristen bilang itu cerita dulu. Tidak ada sesuatu makna sekarang kita. Tidak, Roh Kudus itu up to date sekarang pun. Ya, buat apa arti kita baca di dalam Markus bilang orang percaya itu usir setan. Banyak orang nggak berani usir setan. Dia pikir ketika dia usir setan, setan itu masuk sama dia yang kerasukan. Tapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan bilang, hei setan, yang merasuk orang, keluar kau. Ya, kalau perlu pegang kepalanya, tempeleng. Itu dia. Roh Kudus yang suruh, bukan kita. Nah, kita praktek. Tetapi untuk itu kita harus mengalami apa arti Roh Kudus itu. Yang pertama kita harus rindukan dia, praktekkan. Saya ingin bicara nanti kalau Tuhan izinkan minggu depan saya akan bicara pekan Roh Kudus. Ya, 7 hari saya bicara, 7 kata dan 7 menit. Saudara bisa ikutin. Di rumah Anda bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan pikir, oh nanti kalau ada di gereja ada 10 malam, ya seolah-olah kita terpaku dengan 10 malam. Udah 10 malam kita nggak pernah datang. Ya, udah kasih waktunya juga bilang, log sibuk. Sekarang saya cuma bilang, Anda di rumah. Ya, Roh Kudus ada di mana-mana. Tergantung wadah hati Anda. Dibuka untuk Tuhan atau tidak. Karena meskipun ada Roh Kudus di situ, tapi kalau hati tidak terbuka, tidak rindu, maka Roh Kudus itu tidak akan masuk dan memenuhi. Ya, wadah hati itu. Dan ini yang kita persiapkan, hati kita. Jika Roh Kudus itu dilepaskan, saudara tinggal amin. Bukti akan kita rasakan itu, mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh Roh itu sendiri. Itu yang saya ingin beritahu pada jemaat. Ikutin ya. Anda di rumah, Anda mungkin rindu, aduh, kapan enggak? Ya, jangan bicara. 10 malam sudah lewat. Sekarang saya bilang pekan Roh Kudus. Ya. 7 kata saya akan bicara kepada Anda mengenai apa Roh Kudus. Salah satu kebenaran, penghiburan, ya, mengajar, mengingat, itu nanti ada, ya. Tapi Anda ikutin supaya Anda juga boleh mengalami apa arti hari Pentakosta. Yang kedua, ya, apa arti hari Pentakosta? Hari, ya, yaitu dicurahkannya Roh Kudus kepada semua orang, ya. Roh Kudus pada zaman perjanjian lama hanya satu-satu, imam, raja, atau mungkin pelihat, ataukah nabi, itu terbatas. Tapi sekarang kalau kita lihat dalam kitab ini, semua manusia, tingkat usia apapun, kalau kita mau terima, Anda akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tuhan sudah buktikan. Pada zaman Paulus, itu sangat ketat aturan-aturan untuk mau bicara mengenai Alkitab. Tapi seorang anak muda yang namanya Timotius, masih muda, karena dia mau buka hati, diajar oleh Paulus, maka dia menjadi pemimpin orang Yahudi di kota Efesus. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Dan saat-saat ini Anda akan dipakai, anak-anak muda terutama. Bangkit Anda.
Jangan Anda hanya terpana dengan teknologi modern, jadi seolah teknologi itu yang menguasai hati pikiran Anda. Belajar apa yang dijanjikan bagi Anda di zaman ini. Anda akan lihat ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi anak-anak muda. Asal Anda buka hati. Karunia-karunia diberikan Roh Kudus itu ya dinantikan oleh Tuhan untuk generasi sekarang yang akan lakukan. Tetapi kita harus terima dulu, ya. Terima kuasa itu, ya. Karena kalau tidak terima kuasa itu, maka kita cuma hanya penonton. Oh, generasi ini begini, ini. Nah, generasi kita apa? Kita harus melakukan sesuatu sehingga Tuhan senang. Saya berikan yang diberikan oleh Tuhan, generasi ini lebih hebat daripada generasi sebelumnya. Bahkan rasul-rasul. Pada rasul-rasul kan itu mulai penggenapan pertama yang dikatakan Yoel pasal 2. Ya. Nah, itu bergerak terus. Sampai saat ini, karena apa? Roh Kudus itu, dia menggunakan semua tingkat usia. Ya, wanita, pria. Kalau zaman dahulu nggak bisa. Ya, zaman Petrus semua didominasi oleh kaum pria. Ya, coba lihat rasul-rasul pria. Sekarang tidak. Kaum wanita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Banyak kita melihat. Tapi jangan kita cuma bilang dulu. Nah, inilah yang saya mau katakan bahwa ya hari Pentakosta atau hari Roh Kudus dicurahkan kepada kita, biarlah kita respon. Kita respon. Dan yang ketiga, di mana hari daripada Yesus mempercayai kita, menggantikan dia. Saudara, itu enggak mudah. Saya berpikir apa Roh Kudus ini? Ternyata ada suatu hal yang tersembunyi yang seringkali kita cuma lewat begitu saja. Saya boleh simpulkan. Ya, hari Pentakosta yaitu hari di mana Yesus mempercayai saudara, mempercayai saya untuk menggantikan dia. Hebat enggak? Siapa saudara? Siapa saya? Karena lihat, uap. Setan lebih tinggi daripada kita. Diangkat ya oleh Tuhan untuk dibanting dia, itu setan. Kalau kita enggak angkat, dipuliakan benar-benar, bahkan dia bilang kita diangkat bahkan hampir sama dengan dia. Apa yang membuat kita hampir sama dengan dia di dalam Mazmur pasal 8 kasih Teresa? Karena ada Roh Kudus, Roh Yesus itu dalam kita. Kalau cuma kita sekedar, ya siapa kita? Enggak ada arti. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita lihat 1 Korintus pasal 4, Kisah 1 ayat 8, saya lihat Kisah 1 sama ayat 8, di sana dia katakan, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Coba bayang. Ya, saya tidak terus, tapi kamu akan beroleh kuasa. Siapa kamu? Anak muda, pria wanita, orang tua, pria wanita, kamu akan beroleh kuasa apabila Rohku, Roh Kudus ini adalah Roh Yesus, turun ke atas kamu. Artinya kita terima dan kita akan melihat bagaimana suatu pekerjaan yang dahsyat yang akan dikerjakan oleh Tuhan lewat hidupmu. Jadi jangan cuma bilang, oh itu rasul-rasul, oh itu pendeta ini hebat. Kalau kita telusuri hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, coba sebut nama dia satu. Yang kita terkenal Selamat Pagi Roh Kudus, siapa namanya? Ya. Bukunya Selamat Pagi Roh Kudus. Ya. Yang pernah masuk Indonesia menggemparkan, dia bikin KKR di Ancol, ya. Benny Hinn. Apa yang dia miliki? Roh Kudus. Sehingga dia menggemparkan Jakarta. Bukan karena dia punya ilmu tinggi, bukan. Karena Roh Kudus. Dan itu juga kita melihat Oral Roberts, ya. Banyak lagi hamba Tuhan, itu orang-orang biasa, tetapi ketika Roh Kudus mereka izinkan ada dan berkarya dalam hidup mereka, mereka orang yang menggemparkan. Sama seperti yang namanya Billy Graham. Sehingga dia bilang begini, jadi presiden Amerika kecil. Loh, apa yang dimiliki Billy Graham sehingga dia bilang kecil jadi presiden? Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Itu yang membuat dia merasa bangga besar. Itu juga diberikan kepada kita orang percaya. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Gunakanlah hari Pentakosta ini mengisi kehidupan rohani kita untuk mendewasakan kita. Untuk apa? Membuat kita penuh. Dewasa bukan asal dewasa, penuh, ya. Rohani kita penuh. Untuk apa? Menggantikan posisi Yesus dalam perjalanan hidup rohani kita. Dan kita akan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Kamu akan melakukan lebih daripada apa yang pernah aku lakukan. Apa sebabnya kita bisa melakukan itu? Di dalam Yohanes pasal 13 kalau nggak salah ayat 23 dia katakan juga begitu. Saya boleh baca ayat itu, ya. Mengapa Yesus berani mengatakan demikian? Karena ada dasar
dasarnya adalah Roh Kudus. Kalau cuman karena pintar, di orang dunia ini banyak yang pintar, kita nggak bisa lawan. Tapi kita melihat di sini apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pasal yang ke-14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa untuk apa? Kirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan itu sebabnya saudara, bersyukur Anda, saya hidup di akhir zaman ini, Tuhan kirim Roh Kudus untuk apa? Kita akan melakukan hal-hal yang spektakuler, yang akan mencengangkan generasi-generasi sebelumnya. Kok dia bisa? Iya, karena kita dijanjikan. Ya, hari Pentakosta ini, bangkit rohanimu, kita akan melakukan hal-hal yang terobosan-terobosan baru yang mencengangkan dunia. Di dunia ekonomi, dunia politik, dunia keamanan, dunia medis, akan ada satu terobosan di bawah pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Bapa sorga, hamba-Mu telah berhenti bicara, tapi hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus akan memberikan penjelasan, berikan penerangan sehingga setiap umat-umat-Mu terpacu untuk menerima janji ketika Yesus naik ke sorga, yaitu Roh Kudus, sehingga mereka bisa menggantikan Yesus menjadi pemberita-pemberita Injil, pembawa kabar baik, pembuat mujizat, membuat hal-hal yang mencengangkan dunia ini. Inilah doa hamba-Mu buat umat-umat Tuhan. Bukan hanya pendeta yang bisa melakukan itu, bukan penginjil, bukan guru, bukan nabi, tetapi semua umat Tuhan. Karena Alkitab katakan, pada akhir zaman aku akan kirim Rohku kepada semua manusia. Dan kami percaya di hari-hari ini ada satu kegerakan besar yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah melakukan kewajiban kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebelum saya akan akhiri ibadat kita pada saat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, ya. Sehubungan pertama dengan Pekan Roh Kudus. Pekan Roh Kudus itu adalah hal yang sangat penting. Ya, kita ada di rumah, kita punya waktu. Kalau kita ada di kantor, terbatas, mungkin ada di ruangan, tidak ada sembarang ruangan kita gunakan. Tapi di rumah kita bisa atur ruangan mana, ya. Kita mau berhimpun atau saudara sendiri mau berdoa, minta baptisan Roh Kudus itu terjadi. Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, karena ini adalah satu hal yang Tuhan atur begitu rupa. Kita ada di rumah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Seperti siapa? Seperti Paulus, dia dibaptis oleh Roh Kudus di rumah, ya, bukan di tempat ibadat atau di sinagoga, tetapi dalam rumah, ya. Dia hanya berdua dengan Ananias, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, rasul perjanjian baru, di mana Tuhan pakai dia untuk menulis sekian kitab dalam Alkitab, khususnya perjanjian baru. Dan inilah yang saya ingin sampaikan, rindukan Roh Kudus. Bukalah hatimu, ya, haus, ya, untuk menerima, ya. Dan saudara, sebelumnya tentu saudara baca dulu Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 18. Saudara baca, ya, renungkan firman itu dan tempatkan diri sebagai orang yang butuh Roh Kudus. Jangan perasaan congkak, perasaan sombong. Butuh nggak butuh, saya juga nggak butuh Roh Kudus. Ya, saudara, siapapun, ya, manusia yang ada di kolong langit ini saat ini butuh pertolongan, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya rindukan dia, ya, karena dia yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Dan doakan terus, ya, usir COVID-19 keluar dari DKI Jakarta. Usir dalam nama Yesus. Kita gunakan hak kita untuk mengusir setan itu, supaya kita tidak dibelenggu oleh COVID-19 yang tidak bebas untuk keluar, tidak bebas untuk berkumpul, tidak bebas untuk belajar, tidak bebas untuk bekerja, tidak bebas beraktivitas. Kita usir dia dalam nama Yesus. Nah, kita tundukkan kepala saat ini dan berdoa. Besar anugerah
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa sorga, kami mengucap syukur kami telah dibekali dengan firman-Mu, memasuki pekan Roh Kudus yang saya katakan Roh Kudus itu siap untuk memenuhi hidup setiap pribadi yang rindu, yang haus, yang mau, yang merendahkan hati untuk menerima. Dan kami hamba-Mu berdoa supaya setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu ada kerinduan untuk dia menerima baptisan Roh Kudus. Karena ini adalah satu hal yang diinginkan oleh Bapa sorga bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Korban persembahan umat-umat-Mu yang telah mereka berikan, kecil atau besar, Tuhan tilik dan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Jika ada di antara mereka yang membalikan milik-Mu, hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati. Buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat. Sehingga mereka tidak akan merasa rugi, mereka tidak miskin, mereka tidak akan merasa berkekurangan, tapi sebaliknya berlimpah. Karena firman yang dilakukan. Karena Alkitab berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Di saat-saat sukar seperti ini, biarlah umat-umat-Mu tahu memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka mereka akan ditolong, diberkati oleh Tuhan, seperti apa yang pernah dialami oleh Janda Sarfat. Ini doa kami buat jemaat, umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan hamba melayani. Tidak lupa mau berdoa juga Tuhan buat pendidikan anak-anak kami, meskipun mereka masih belajar di rumah, Tuhan tolong guru mereka, orang tua mereka, berikan kecerdasan buat anak-anak kami, untuk mereka dapat mengikuti pelajaran-pelajaran dan ulangan-ulangan mereka yang mereka hadapi, mereka bisa dapat menjawab dengan baik dan benar. Pekerjaan, usaha, mata pelajaran yang dilakukan oleh umat-umat-Mu, Tuhan tolong. Mungkin ada yang kena PHK, ada yang tidak punya pekerjaan, Tuhan tolong. Berkati mereka, Tuhan punya 1000 macam, bahkan 1.000.000 jalan untuk dibukakan bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Ini doa kami Tuhan, berikan kesehatan. Berikan keamanan buat umat-umat-Mu dan untuk DKI Jakarta. Kami ada di sini, kami berdoa untuk keamanan, kesehatan DKI Jakarta. Berkati pemimpin kami, Gubernur DKI Jakarta, berkati juga Bapak Presiden kami. Dalam nama Yesus, ini doa dan permohonan kami, dan kami yakin Tuhan sudah dengar apa yang menjadi seluruh doa kami. Umat-umat-Mu yang berulang tahun pada minggu yang sudah lewat, Tuhan, Engkau yang memberi umur, usia, dan biarlah mereka boleh kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, karena usia hanya Tuhan yang bisa menambahkannya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini kekasih-kekasihku yang ada ibadat di rumah, Tuhan memberkati Anda di rumahmu akan merasakan damai, sejahtera, dan sukacita, karena disitulah Anda beribadat bersama keluarga, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.